ini dia leverage kita bermula dari sini. Lingkungan itu menentukan bagaimana kita berpikir, memiliki pola pikir. Dulu kan sebagai karyawan kita nggak kebayang untuk mandiri gitu. Tapi pas sama mereka, wah gila mereka kok hebat-hebat. Gue tuh bisa kayak mereka deh. Karena inti dari semuanya, inti dari berbisnis itu adalah kita tahu language-nya. Kata Pak Hep itu saya masih ingat. Urusan kita itu adalah SAI. Kita nggak pernah tahu rezeki dari mana. Pokoknya mas sana sini ikhtiar terus. Jalan aja ikhtiar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Teman-teman, hari ini saya sedang bersama dengan salah satu guru saya. Ya, saya bertemu di sekitaran tahun 2010-an kalau saya ya. Walaupun beliau punya sudah lama sebenarnya berada di dunia yang baru saya masuki di 2010 itu sekitar 10 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi 20 tahun sampai sekarang beliau berkarir di dunia tersebut. Beliau adalah guru saya di komunikasi. Beliau bernama Kang Nugi Al-Afghani. Dan teman-teman, hari ini saya akan ngobrol dan kalau di belakang nih ada ya inilah saya numpang sebenarnya ya di studio milik beliau. Dan insya Allah kita akan banyak mengeksplor bagaimana seorang pakar di dunia komunikasi, Kang Nugi ini, yang kemudian katanya ya beliau itu ternyata juga saya surprise banget. Beliau juga luar biasa sebagai seorang pebisnis. Ternyata bisnis apa saja yang juga digeluti oleh beliau. Kemudian hal-hal apa lagi yang luar biasa yang beliau sekarang sudah create ya dan menghasilkan mungkin ya dari apa? Dari kemampuan atau dari modal komunikasinya. Itulah yang akan kita bahas tentang komunikasi versus bisnis atau komunikasi menunjang bisnis. Bener nggak sih? Bersama saya 1 jam deh, bismillah ya, mudah-mudahan bisa kita ambil waktunya bersama dengan Kang Nugi Al-Afghani. Kita akan langsung kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun pisan. Ini pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Iya, nanti kalau yang susah bahasa Inggris nanti diterjemahin sama Kang Wildan. Terima kasih nih udah mampir di sini Kang Rudi. Iya, ini bagus banget nih. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya tuh sangat senang kalau tempat saya dikunjungi orang-orang soleh. Alhamdulillah, masya Allah. Karena kalau saya Kang termasuk Rudi, ya. Iya, kalau Kang Rudi pakai jilbab soleha. Soleha. Kalau Kang Rudi mah soleh insya Allah ya. Iya, ini tadinya saya mau bawa acara ini lebih ke serius ya, karena kalau kita bareng-bareng dan beliau tahu saya ngocol, akhirnya beliau akan men-setup ini sesuai dengan keinginan beliau saja ya, nggak apa-apa kita ikut aja ya. Baik, Kang Nugi, ya, damang siap. ya. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik. COVID ini aktivitas nanaonan wae. COVID ini aktivitas yang jelas gitu ya. COVID ini aktivitasnya tetap bergerak aja kan. Oke, bergeraknya supaya sehat atau apa? Iya betul. Jadi kalau apa ya? Kalau misalnya kita kaitkan dengan kondisi bisnis, pasti banyak penurunan ya. Demikian pula nih. Sahabat yang banyak di rumah tuh ngerasa banget gitu. Pasti. Apapun bisnisnya pasti terimbas. Iya, gitu. betul sekali. PSBB pertama udah mulai naik lagi di akhir kemarin. PSBB kedua, aduh ya Allah luar biasa gitu ya. Nah, tetapi memang satu kuncinya adalah adaptasi. Ini bagaimana kita caranya mengadaptasi terhadap kondisi yang ada. Jadi ya bisnisnya beradaptasi, mau tadinya offline jadi online gitu betul, ya. Terus tadinya ketemuan jadi nggak ketemuan. Intinya gimana aja caranya untuk survive? Survive dengan cara beradaptasi. Nah teman-teman, saya ngambil kata adaptasinya dulu ya. Untuk boleh saya kembali lagi ke poin yang pertama. Saya kenal dengan Kang Nugi itu adalah seorang public speaker, kemudian penyiar radio, seniornya Kang Wildan pada waktu itu. Kang Nugi yang mana sih? Karena saya udah nggak ada Kang Nuginya. Saya masuk di radio itu, Kang Nugi udah nggak ada. Tapi alhamdulillah banyak kesempatan untuk kita bisa bertemu. Dan akhirnya saya juga ikut kelas beliau di Easy to Speak. Nah itu yang luar biasa. Kang, kemampuan komunikasi itu berasal dari mana sih? Apakah DNA diturunkan dari batu atau dan sebagainya? Ini menarik ini. Ini baru ada orang yang nanya apakah DNA. Iya dong. Dan ternyata memang gitu ya. Bicara tentang komunikasi itu, waktu saya ngecek ini, ngetres di belakang ayah saya, ibu saya segala macam. Ternyata ibu saya itu penyiar juga dulu. Ibu. Kalau saya bapak. Oh. Di Majalengka dulu penyiar juga. Luar biasa.
halo Majalengka gitu ya. Iya. Jadi oh ibu tuh penyiar juga. Ibu tuh MC di kantornya. Jadi kalau misalnya ada kantornya kegiatan, ibu tuh MC gitu. Iya. Nah, tapi kan saya masih kecil nggak tahu. Iya. Tapi ikut kan? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu juga. Nggak pernah tahu. Pokoknya tahu-tahu tuh waktu saya bergerak di bidang komunikasi, kata ibu tuh dulu tuh memang ibu juga sama penyiar. Oh gitu kan. Berarti DNA boleh lah ya? Jadi DNA masih ada. DNA masih ada. Iya. Jadi bagaimanapun ya, ini kata guru saya, kalau lihat kondisi seseorang itu nggak akan jauh dari lingkungannya, nggak akan jauh dari keluarganya. Kalau kamu mau hebat di satu bidang, cari tahu kakek kamu tuh seperti apa, bapak kamu seperti apa, gitu, ibu kamu seperti apa. Itu kamu tuh nggak akan jauh dari situ. Kembangkan potensi di situ. Saya belum tahu ilmu itu, tapi waktu di bidang waktu lulus SMA, kalau nggak salah waktu SMA itu dengerin radio, seneng banget gitu ya. Terus pernah diwawancara di radio, terus keren banget. Sebagai anak SMA ya? SMA tahun 90-an. Udah tua banget ya saya? Itu enggak, maksudnya saya nggak mau bahas deh. Karena tua, Kang Nugi tua, tapi Kang Rudi juga udah kayak mepet-mepet tua gitu kan. 90-an ya? 90-an, saya nggak 90-an banget lah ya, 90-an akhir 2000-an. Akhirnya. Iya, betul. Jadi, wah keren banget nih, namanya penyiar segala macam. Sehingga akhirnya saya bilang, oke, saya memutuskan untuk masuk ke dunia Fakultas Ilmu Komunikasi kan. Oh, gitu. Oke. Tapi udah tahu kalau ibu itu suka. Udah cerita yang tadi belum? Akhir-akhir belum berarti belum banyak tahu. Dan di Vkom pun gitu ya. Di Vkom pun kan saya berharapnya, saya nanti jago komunikasi segala macam. Oke. Nggak jaminan kan? Nggak jaminan juga. Karena kan yang namanya juga kuliah mah belajarnya textbook gitu kan. Komunikasi adalah nggak diajarin kumaha komunikasi, tapi komunikasi adalah pertukaran informasi, betul. Bagaimana caranya kita sama, itu tuh betul-betul teoritis gitu. Sampai akhirnya di menjelang semester 5 saya ngambil semester 7, ada pengumuman untuk mau jadi penyiar tuh. Ini saatnya kayaknya. Dan memang sebelumnya kalau ada acara ta'aruf. Ta'aruf apa kan? Bingung kan? Ta'arufan, saya jadi MC-nya kan. Ta'arufan apa ini? Kalau di Unisba itu ta'aruf namanya ospek gitu. Unisba. Ta'aruf tapi massal gitu kan. Betul. Ospek ya, ada ospek itu. Ospek itu ke fakultas itu saya MC-nya. Oke. Acara-acaranya masjid gitu ya, acara-acaranya DKM dan lain sebagainya, saya sering kali jadi MC. Kenapa diambil jadi ditunjuk atau kitanya mau atau seperti apa pada waktu Karena itu? Orang lain lihat kepala saya kayak mic gitu kan. Jadi dipas-paskan saja. Kalau katanya dulu itu langsing ya katanya ya. Saya pernah lihat banget. Jadi sebetulnya gini aja. Confidence nggak sih? Sebetulnya waktu itu siapa yang berani aja. Oh iya. Karena cenderung orang nggak mau kan. Kan kalau gini, kalau ada kepengurusan, kepanitiaan, seksi acara siapa? Oh langsung tuh. Seksi acara, saya deh, saya gitu ya. Dan ada yang, saya emang nggak mau, seksi konsumsi aja. Seperti biasa. Ada yang dari situ Kang, dari kemampuan komunikasi itu dilatih. Dan alhamdulillah nih ya, ternyata kemampuan komunikasi inilah yang membawa saya sampai dengan titik ini, titik sekarang ini. Betul. Satu, saya banyak aktif di berbagai organisasi waktu kuliah gitu. Itu juga mengasah soft skill kita dalam komunikasi. Itu udah masuk 2000-an, tahun 2000-an? Saya kuliah 98. Berarti kan semester 6-7 udah di 2000-an ya? Iya, betul. Tahun 2001 saya udah di radio. Di radio 2001. Itu semester menjelang akhir, gitu ya, menjelang akhir. Jadi 2002 beres kuliah, gitu, 2003 menikah. Alhamdulillah. Jadi memang cepat banget ya prosesnya gitu ya. Nah, komunikasi inilah yang membawa saya, ternyata dengan komunikasi kita bisa membangun jaringan, orang banyak mengenal gitu ya. Dan ini yang membawa saya sampai dengan saat ini itu gini, saya dikenal sebagai, dulu saya dikenal mungkin orang tuh, Kang Nugi tuh MC di acaranya apa? Betul. Gitu. Moderator di acaranya apa? MC di acaranya apa? Tapi itu bisa kita manfaatkan untuk berkenalan satu sama lain, belajar. Dan bukan hanya itulah, pokoknya banyak hal yang saya dapatkan ketika saya memandu sebuah acara gitu. Baik berkenalan langsung dengan si narasumber. Iya betul, itu bonus banget ya. Banget. Terus juga akhirnya juga bisa berkenalan dengan audiens. Dan banyak itu audiens yang datang segala macam, kenalan.
kita jadi tahu kalau ke kota ini jadi ada saudara gitu, ke kota ini. Kalau kita mau belajar bisnis ini ada orangnya, kuliner ada orangnya, properti ada orangnya. Kita tinggal konekin aja karena mereka sudah trust sebelumnya bahwa oh ini nih Kang Nugi yang nah gitu. Nah, Kang, kalau Kang Nugi ini kan pembawa acara, ceritanya kan begitu. Awalnya ya. Kenapa kemudian gini? Menurut saya harusnya di titik itu kan ya Kang Nugi ya di situ aja profesional dong. Gitu. Jadi udah. Expert komunikator gitu kan. Sudah kok bisa lari ke bisnis gitu. Nah, switchingnya ini seperti apa? Karena pasti kalau ke saya nih, oh iya Kang Rudy misalnya tukang penyiar radio gitu kan. Ya sudah di situ saja. Paling panggilannya MC. Udah cukup gitu. Jadi saya berubah mindset itu sejak saya menjadi seorang penyiar. Penyiar bertemu dengan berbagai narasumber. Betul. Dan salah satunya, ini saya mau ngomong di sini aja. Salah satunya adalah Pak Miko, Pak Budi Sujatmiko, yang punya Bandung Business School. Yes. Saya memandu acara beliau bertahun-tahun, bertahun-tahun. Sampai generasi saya ada. Betul, masih. Dan beliau merubah mindset bahwa suatu saat memang kita perlu beralih ke satu titik di mana kita perlu jadi pengusaha lah, katakanlah gitu ya. Perlu berbisnis gitu untuk mengembangkan karir kita, mengembangkan sayap kita dan lain sebagainya. Dan akhirnya kepikiran tuh, gitu ya, kayaknya next step adalah bisnis. Jadi kepikiran gitu aja langsung. Kayaknya asik ya kalau bisnis gitu. Mindset baru itu berarti bisnis komunikasi itu tidak bisa berdiri sendiri akhirnya, atau perlu objek dan sebagainya. Justru komunikasi adalah penunjang utama dalam berbisnis akhirnya. Tapi kalau di komunikasi aja cukup nggak sih? Banget. Cukup. Betul. Kan banyak juga profesi orang yang memang berada di dunia komunikasi saja gitu. Iya. Tapi nowadays, Tantowi Yahya, Helmi Yahya. Betul. Orang-orang yang memang backgroundnya adalah memang di dunia komunikasi. Dulunya MC profesional, Tantowi itu kalau MC itu ratusan juta loh, gila bayarnya. Iya betul. Udah cukup dari MC aja udah cukup dah gitu. Tapi dia bisnisnya juga luar biasa. Sekarang jadi dubes. Helmi juga sama. Helmi itu di bidang komunikasi dan terus Raja Kuis kan? Raja Kuis. Kuis dan setelah itu akhirnya menjadi seorang entrepreneur juga. Betul. Intinya adalah sebetulnya kita switching ke dunia entrepreneurship adalah switching ke dunia kemandirian. Entrepreneur kan mandiri artinya kan. Betul. Nah, gimana kita supaya bisa lebih berdaya lagi, lebih mandiri lagi. Apalagi kondisinya saat itu dunia radio kan tengah kondisi yang ada satu gimana ya? Dari sisi karir saya Kang, itu di dunia radio itu udah stagnan. Akhir 2001 sampai 2009 itu pilihannya dua. Mau jadi direksi atau keluar. Selalu ada pilihan itu ya? Iya. Saya kebayang. Jadi kan ada mentok ya di program director, nggak ada jabatan sultan di atas itu, nggak ada ya? Sampai waktu itu ya, saya masih ingat tuh. Dan ini di radio ya, masih di radio. Dan orang lain yang merubah mindset saya adalah Kang Samsul, Mas Samsul Arifin. Pak Samsul ya. Pak Samsul Arifin itu juga merubah mindset. Akhir-akhir di dunia radio, terus saya ikutan Umat Terbaik Hidup Berkah tuh 2010 ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberikan kebermanfaatan kepada banyak orang. Masya Allah. Ketika udah bicara meluaskan lagi dong. Iya. Butuh yang dunia yang lebih luas lagi. Betul. Nah dari situ akhirnya bismillahirrahmanirrahim aja nih, saya off dari dunia radio. Dan memang waktu itu pilihannya itu tadi. Sampai ada komisaris yang mengatakan, gini Kang Nugi, ini jadi dibuka di podcast ini, sebenarnya saya nggak pernah buka nih. Di sini harus buka-bukaan. Kang Wildan suka dengan buka-bukaan. Jadi Kang Nugi mau jadi apa di sini? Mau jadi direksi? Oke, siap. Tinggal pilih ya. Iya. Pokoknya jangan keluar, gimana caranya? Terus saya bilang, kalau saya ada di sini, saya bilang waktu itu saya terus terang, karir saya hanya mentok di dunia ini. Tapi saya bilang saya punya masa depan yang kayaknya saya bisa perjuangkan. Gitu. Dan bismillah Pak, saya memutuskan untuk off, bukan untuk meninggalkan ya. Makanya waktu itu saya kader dulu tuh ya, ada yang namanya Purwo Abdillah, Wildan Tauhid gitu. Walaupun Wildan Tauhid itu keluar sekarang tuh. Iya, nggak tahu lah. Karena Purwo juga udah keluar. Kang Purwo Abdillah sekarang alhamdulillah bertahan katanya. Alhamdulillah. Bertahan. Alhamdulillah. Jadi kaderisasi dulu, setelah itu baru off. Iya betul.
Nah, ini cerita bermulai dari sini, Kang. Ini saya sebenarnya ya, spoiler ini saya nggak pernah dapat dari Kang Nugi langsung ya. Yang setelah kalau yang sebelumnya saya tahu yang itu. Cuman kalau setelah ini nih, punten ya, yang drama-drama, punten ya, saya dapat angka dari Kang Wildan apa sampai di tangan tuh Rp20.000. Di masa itu bukan? Iya, betul. Sampai kemudian ikut kelas-kelas senilai 20 juta, kelas-kelas apa? Public bisnis atau? Iya. Nah, itu. Ya, itu ya. Wih, saya udah dapat spoilernya dulu itu. Saya masuk kisah itu tahun berapa, Kang? Tahun 2010, 2011 saya dapat tuh. Masya Allah. Iya, Kang Nugi tuh begini-begini. Wah, Masya Allah ya. Kenapa saya nggak ketemu pada waktu itu gitu. Jadi off dari dunia radio, saya masih ingat tuh. Karena kita memperjuangkan, sebagai karyawan, perjuangkan gimana caranya dapat apa namanya kan? Pesangon. Iya, pesangon yang udah 10 tahun kita di situ. Tahu-tahu dapat jebret 20 juta kan. Masya Allah. Jadi bukan 20.000 itu dari mana 20.000 apa ya? Di dompet ya? Belum sebetulnya. Nah, 20 juta itu saya dapat. Itu yang masuk dipakai. 20 juta dan setelah itu saya bilang sama istri, ini nih ada lanjutan kelas nih, namanya The Committers waktu itu. Oh iya itu. Bayarnya 25 juta. Gimana, Bu? Oke, kita ambil. Saya masih ingat kalau AA itu siap, kata istri saya, ambil kesempatan ini. Iya. Bismillah deh. Bayar tuh 25 juta. Udah habis uang kita, ada apa lagi? Enggak, saya kira itu tadi kan 25 juta ya, 25 juta, kemudian ini 20 juta, kirain beli yang early bird gitu. Orang event kan gitu biasanya ya. Tapi intinya adalah siap beli 25 juta. 5 juta lagi, habis 25 juta. Lihat gitu. Itu mahal dong. Kerasanya mahal banget itu ya. Oh gila, 25 juta gua habisin gitu. Buat kelas 1 tahun tapi kelas. Iya. Gitu. Tapi kan habis gitu maksudnya. Mahalnya itu karena dana habis. Nah, ini saya mau ceritain sesuatu yang belum saya ceritain juga. Boleh banget. Jadi habis gila gitu. Tapi saya bilang udah, saya belajar. Nah, karena belajar bisnis, tapi nggak punya perusahaannya. Ih, keren. Gimana itu? Satu kelasnya sama siapa? Sama kepala yayasan Telkom, yang punya perusahaan di Singapura, sama ini luar biasa nih kan, sama orang yang punya pabrik kimia, sama orang yang punya properti bla bla bla. Itu satu kelas gitu, banyak banget konveksi. Ini dia leverage kita bermula dari sini. Lingkungan itu menentukan bagaimana kita berpikir, memiliki pola pikir. Dulu kan sebagai karyawan kita nggak kebayang untuk mandiri gitu ya. Tapi pas sama mereka, wah gila, mereka kok hebat-hebat. Gue tuh bisa kayak mereka deh. Stop. Tadi saya dapat dulu deh. Berarti fase sebelum kemudian memutuskan keluar dari dunia, dari radio lah katakanlah seperti itu. Mindset di situ masih karyawan. Saya bener-bener karyawan ya, maksudnya belum ada. Cuma melihat ada peluang berubah, walaupun belum tahu berubah arahnya kemana ya. Iya betul. Karena kebayang lah 9 tahun di dunia radio jadi karyawan, staff lah ya, benar-benar gitu. Nah, saya waktu itu masih ingat gini. Orang yang bertakwa adalah orang yang betul menggantungkan diri kepada Allah. Gitu. Dan waktu itu kan saya menggantungkan diri bukan pada Allah kan, bukan pada perusahaan kan. Jadi sebulan kalem gajian. Kalem gajian gitu. Tapi ketika jadi bisnis, wah, dari mana nih? Dan yang luar biasa, ada 2 orang sahabat saya, ya, yang kalau saya pikirin itu mereka gila juga, orang gila juga gitu. Karena kan kita belum punya perusahaan, maksudnya belum punya bentuk seperti apa, ngajakin bikin perusahaan yuk gitu. Perusahaannya apa? Yuk saya tuh belajar. Oke. Pelajarannya apa? Menentukan visi misi. Rapat. Tiap minggu teh rapat kerjaannya. Yang perusahaannya belum ada teh? Perusahaannya belum ada. Rapat. Dulu pertama kali bikin sama Kang Hari ya, Kang Hari BPM, itu namanya Hajj Production. Tetap ya ada irisan Hajj dengan Production itu karena kita punya dunia karena dulu gini, ada tawaran untuk ngisi suara. Kan, backgroundnya suara. Ngisi suara. Voice over berarti? Namanya naon Gi? Kieu lah Hajj Production. Nah, habet Hajj Production. Kan cita-cita orang haji. Waduh, berarti gitu. JN-nya 2 tuh. Iya, Hajj Production. Bikinlah Hajj Production. Dilalahnya keluar dari radio, masuklah Kang Hendra Gunawan. Namanya apa? Kan kita tuh orang radionya, didengerin, dikupingin. Kuping gitu. Ternyata di situ si kuping. Kuping dulu namanya kuping, bukan kuping kreatif, dulu namanya kuping production. Masih ingat gitu.
Nah, saya buatin tuh visi, misi, value itu tuh belajar dari Pak Samsul, ya UTHBA dan Komiters itu belajar segala macam. Nah dari situ udah mulai tuh ada order event, ada order production house segala macam kecil-kecil kan, kecil-kecil gitu. Mulai ada orang-orang yang mau diajak jadi karyawan walaupun dibayarnya kalau ada project, kalau nggak ada project ya enggak gitu. Tapi mereka mau aja gabung segala macam. Titik tekannya, titik bonusnya adalah ketika ada yang ngajakin untuk bikin pameran pedang Nabi, inget nggak ya? Iya, kalau saya inget. Di Bandung ya, happening banget itu. Yang hadir tuh puluhan ribu itu. Allah, nah itu titik tolak kita, jret. Dari situ mulai banyak tuh orang-orang yang di perjalanan Pak Samsul bilang, saya punya kelas lagi namanya The Masters. Pak Samsul ini banyak kelas ya dulu ya. Gile gitu sekarang kan. Masyarakat tanpa riba. Betul. Sekarang mantap. Betul. dan itu guru saya juga. Dan kita itu kan mupeng ya kalau ada kelas baru. Iyalah pasti. Wih gile, ada kelas apa lagi nih gitu ya. Di periode itu kerasa nggak Kang? Maksudnya saya juga menjadi saksi walaupun waktu itu masih pasif karena kan saya juga masih siaran. Tapi kan semua kelas itu iklannya di radio kita kan. Betul. Tapi kalau kelas ini khusus untuk orang-orang yang memang ditunjuk. Orang-orang yang masih tapi kan yang reguler mah kan ada gitu kan, maksudnya kebayang nggak di 2010-2013 bagi saya itu kita dimanjakan dengan program-program kelas-kelas seperti itu, kerasa nggak kan? Betul. Sekarang tuh jarang ya. Sekarang jarang banget. Sekarang lebih banyak tapi online. Iya, tapi kan kemarin ada periode yang itu sepi banget. Periodenya nggak ada. Iya. Ada dulu nggak ada, terus ada lagi banyak. Betul. Itu waktu itu booming tuh. Betul. Makanya saya sebut waktu itu Pak Samsul itu kayak Tung Desem Syariah. Iya, betul. Tung Desem Syariah. Kebayang sih. Gitu ya. Tung Desem tapi yang nggak pakai jilbab kan. Yang Islamnya gitu. Jadi waktu gitu ikut. Betul. Waktu The Master berapa Pak Samsul gitu? Sekian ratus. Sekian. Wih, gile, mahal banget gitu. Kan udah jadi pengusaha apa dong? Pengusaha belum ada hasil. Masih baru praktek ya. Tapi beliau meyakinkan, Kang, ini Kang Nugi itu perlu ikut bla bla bla. Wah, pokoknya ramai sekali gitu waktu itu. Saya akhirnya putusin sama istri, saya bilang ngobrol dan lain sebagainya. Ada Kang yang memberikan dana, yang jadi penyandang dana. Ini luar biasa. Mertua saya. Itu seperti biasanya nampaknya ya. Dibilangnya orang tua itu luar biasa. Pokoknya Anugi mau sekolah lagi gitu. Kata mertua, udahlah nih ada sekian. Saya nego dong. Early bird lagi, early bird. Ini kemampuan komunikasi kan. Coba. Nego. Pak, saya nggak punya segini Pak. Tapi saya punya segini dulu, gimana? Udah Kang, ikut aja. Nah, negosiasi adalah sesuatu yang seringkali kita lupakan sebagai seorang pebisnis. Betul. Udah ngomong aja gitu. Belakangan saya punya materinya namanya ask. Apa tuh? Minta. Aduh. Itu sebenarnya ada materinya kan tentang asking. Kita tuh jarang minta gitu. Iya. Kayak misalnya gini, saya mau beli nih rumah ke Kang Rudi. Terus kata Kang Rudi, harganya sekian. Saya mau beli rumah Kang, tapi belum ada uangnya Kang. Gimana caranya? Itu kan meminta kan? Yes, betul. Nanti dijelasin kan, bisa kayak gini. Betul. Dan kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau dalam bisnis, sebetulnya sesuatu itu bisa diminta dan bisa menyesuaikan. Yes. Kemampuan komunikasi itu diperlukan dalam hal itu. Saya juga jangan saya ya sekarang ya. Nanti sedikit, tapi betul. Ada, memang betul ya saya sepakat dengan itu. Harus bilang itu doang. Boleh. Sepakat. Jadi memang kalau komunikasi selalu ketemu ya. Kita ada kebutuhan. Ketemu. Iya. Kemudian kita bilang kita nggak seideal itu kemampuan kita. Betul. Kita ngobrol nyampe juga ya. Betul. Seperti kalau kita negosiasi dengan calon mertua misalnya. Gitu. Kan kita nggak seideal itu gitu. Nyampe juga. Akhirnya nyampe juga. Masuk ikutan tuh The Master namanya. The Master itu dididik. Tapi bukan begini The Master kan? Bukan. Kameramennya waktu itu ya. Dan itu sama pengusaha-pengusaha juga di Indonesia juga. Iya. Macam-macam usaha bisnisnya segala macam. Dan dari situ saya dapat lagi mindset tertentu lah gitu di situ. Wah, keren banget ini. Luar biasa. Ini 2000 berapa? Tetapi jadi di create oleh Mas Samsul itu untuk menjadi public speaker. Oke. Kok jadi public speaker lagi? Iya, untuk jadi trainers ternyata. Trainers di programnya beliau? Di program-programnya beliau. Jadi beliau tuh kaderisasi di sini. Mantap gitu. Nih. Ilmu gratis nih kayak gitu nih. Di tengah jalan, ternyata ada satu organisasi baru. Yang baru bikin. Launch-nya di Semarang. Dulu namanya Business Rich Class. Ada namanya Pak Happy Trenggono. Betul. Wah! Ini keren kata teman saya. Ini keren banget pokoknya.
kita harus ikut. Bayar berapa? Bayar sekian. Waduh, keluarin lagi uang gitu. Semarang nih? Di Semarang. Waktu itu, gimana caranya kita nggak ngeluarin uang, Kang? Tapi kita bisa ikut. Iya, ini komunikasi kayaknya nih. Gitu. Gimana nih? Wah, gitu. Bisa nggak? Saya tapi nggak punya uang nih. Sekian ya, sejuta berapa tuh? Lupa saya. Akhirnya kita mengorganize. Iya, gitu kan. Okay. Mengorganize teman-teman pengusaha di Jawa Barat untuk ikut kelas. Siapa yang mau ikut ini? Blang. Iya. Diorganize kan? Iya, betul. Nah, negosiasi sama si penyelenggara. Iya. Nih, kita segini nih. Free sekian seat. Oke, Kang. OS. Itu dia komunikasi lagi dapat itu. Ikut lagi acara itu. Ya, kita bertiga mengorganize pengusaha-pengusaha Jawa Barat datang ke sana. Dan dapatlah pengetahuan yang luar biasa. Berapa orang pada waktu itu? Oh, banyak banget. Kalau yang diorganize? Banyak. Oh. Kelas kita tuh ada beberapa angkatan dan beberapa angkatan. Kita terus nge-organize akhirnya? Enggak, meng-organize untuk pertama kali aja. Untuk ngedatengin orang Jawa Barat ya ke sana. Oke, siap. Pulang dari sana, ya, setelah mendapatkan materi yang luar biasa, pulang dari sana saya bilang, ini training luar biasa, cuman nggak terorganize dengan baik. Saya tuh IO. Aduh, gatel banget. Aduh. Bikin dong di Jawa Barat. Oke, Kang, bikin. Wah, saya bikin setup semuanya. Oh, gimana cara masuknya orang apa segala macam. Dibikin nyamannya, terus entertainment kayak gimana? Karena orang radio udah biasa. Betul, pasti. Suatu saat kita ada acara di Jakarta, terus saya liatin tuh sama Pak Happy, Pak. Kita bikin Pak di Jawa Barat. Oke, kita ketemu. Ya udah, ketemu di Jakarta, diliatin tuh rundown lengkap, Kang. Jepret. Apa kata beliau? Ini yang saya cari. Waduh. Gitu. Ini yang saya cari, Kang. Akhirnya didaulat lah. Udah gini. Ini kan nanti di Bandung. Masih 2 bulan lagi. Saya seminggu lagi mau ada di Pekalongan acara. Kamu ikut ya? Ikut dulu berarti. Ikut ya. Kalau kamu jadi host, kamu ikut apa segala macam. Pokoknya kamu. Nah, added value komunikasi. Iya, betul. Ternyata sangat bermanfaat. Ikut, saya organize yang di Pekalongan. Oh, di-organize juga Pekalongan? Iya. Pada waktu seminggu ya? Betul. Saya mau organize Pekalongan namanya eGov. Entrepreneur Government. Kerjasama IIBF dengan pemerintah. IIBF udah ada waktu itu? Semarang itu dideklarasikan di Semarang kan? Udah ada. Iya, gitu. Jadi udah ada. Ngobrol lah di sana, terus banyak berbincang dengan beliau. Akhirnya after dari Pekalongan Pak Hedi bilang, pokoknya ada saya minta ada Kang Nugi. Tolong diorganize. Tolong Kang Nugi ada juga. Iya. Saya bilang siap. Beliau mengatakan gini, for contribution always yes. Gitu. Oke, jadi ini kontribusi kan untuk orang-orang. Wah, di sanalah saya ditempa ke berbagai kota di Indonesia. Iya. Mau ke Makassar, kemana? Ini belum Jawa Barat? Belum. Oh, Jawa Barat dah. Jawa Barat dulu. Iya, Jawa Barat. Waktu Jawa Barat apalagi udah lihat kita, wah gitu. Iya, betul. Dibuatin lah Marsha sama kita kan. Wah, gitu. Udah semakin terpesona lah. Nambah dong language bisnisnya. Yes, betul. Itu penting banget. Iya. Karena inti dari semuanya, inti dari berbisnis itu adalah kita tahu language-nya. Yes, betul. Gitu kan betul. Ya? Tapi bukan bahasa ini maksudnya. Iya, tapi language bisnisnya. Mau kita mau mahir di bidang apapun, kita perlu language-nya. Kita main bola kalau nggak tahu offside, kalau nggak tahu nggak tahu handsball, nggak tahu gol dan lain sebagainya, kita bilang gol, nggak gol gitu. Iya, offside cocok lah ya. Gol. Nggak akan bisa karena kita nggak tahu language-nya. Nah, termasuk juga bisnis. Iya. Oh, saya baru tahu. Oh, bisnisnya gini. Oh, ada HPP namanya cost of goods sold. Wah, gitu ya. Keren ya. Wah, ini teh earning teh nggak hanya sekedar earning, ada earning before. Wah, gitu ya. Udah tahu segala macam sampai tahu EBITDA segala macam. Ada. Tapi nggak kayak kuliah dong. Nggak kayak kuliah karena langsung praktikal. Nah, itu workshop. Dia. Betul. Tapi kan itu kondisi ideal bisnis. Perusahaan saya kan masih kecil kan. Iya. Saya bilang ya udah jalanin aja. Kata Pak Heb itu saya masih ingat. Urusan kita itu adalah sa'i. Kita nggak pernah tahu rezeki dari mana. Pokoknya mas sana sini ikhtiar terus. Jalan aja ikhtiar terus.